pemirsa, senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil, dan terpercaya Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot. Sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Kejutan mengulik emosi, kemarin seolah mewarnai sidang perceraian Stuart Collin dan Risty Tagor. Ya, Pengadilan Agama Jakarta Selatan tempat sidang perceraian Risty dan Stuart digelar kemarin seolah menjadi saksi betapa pasca melahirkan, Risty telah berubah 180 derajat menghadapi konflik perceraiannya dengan Stuart. Bagaimana tidak, jika pada sidang sebelumnya Risty masih sudi berbincang dan menjabat tangan Stuart, kemarin sambil menunggu giliran sidang perceraian mereka digelar, Risty yang mengenakan hijab hitam serta kacamata menampik uluran tangan Stuart dan hanya menangkupkan kedua tangannya. Bahkan tidak seperti biasanya, Risty baru mau memasuki ruang sidang setelah dikawal dan dipersilakan oleh pihak keamanan setempat menyisakan tanya. Ada apa dengan Risty Tagor? Mungkinkah di balik senyum ramahnya berikut ini, Risty menyembunyikan benang tegang perang dingin antara dirinya dengan Stuart Collin? Kalau gue masih sebelum ketok palu ya gue tetap menganggap Risty itu istri gue. Gue berusaha untuk bersalaman dengan baik, tapi tiba-tiba dia begitu seakan-akan gue udah bukan suami istri lagi gitu kan. Kan bukan muhrim namanya gitu ya, gue nggak tahu di pikiran dia seperti apa. Uniknya sidang cerai Risty Stuart pun kian menukik dramatis ketika Stuart keluar dari ruang sidang dan mulai angkat bicara. Tapi ketika Risty berusaha mendatangi Stuart agar bisa berbicara bersama-sama di hadapan media, Stuart mendadak menghindar meninggalkan Risty seperti berikut ini. Dan masalah rumah tangga ini sebenarnya bukan masalah yang baik untuk diomongin, yes. Ini nggak dari versi kamu, ada versi dari kita sama-sama. Bukan gitu, mas aku malu aja masalah rumah tangga. Jadi kayak debat-debat gitu. Nggak akan ada perdebatan. Kalau mau tanya, tanya Risty aja. Kalau gue dari statement gue nggak akan pernah membuka siapapun. Kalau mau damai. Masalah rumah tangga, cuma gue sama Risty yang mau. Tuh si Risty menawarkan keperdamaian loh tuh. Saya sampai nyamperin karena buat saya itu etikat baik. Sebenarnya kan selama ini selalu ada dua versi cerita. Kalau misalnya kita sama-sama bukannya jadinya lebih cepat selesai. Saya cuma mau semuanya selesai baik-baik. Selama ini kan saya ngelihat tuh ngomong akan berusaha mati-matian sama anaknya, tapi ternyata kenyataannya itu tidak dia lakukan. Saya bilang saya tungguin kok gitu, dan saya juga ya seperti yang tadi dilihat, dan kebetulan alhamdulillah banget tadi kesaksian yang ada di dalam dari kakaknya Stu justru semakin menunjukkan bahwa emosinya Stu dan Stu banyak sekali marah-marah, tadi banyak diucapkan di situ. Saya nggak perlu ngebuka apa-apa, ternyata tadi di dalam persidangan alhamdulillah terbuka sendiri bagaimana emosionalnya Stu selama ini kepada saya gitu kan. Ya, sidang perceraian Risty dan Stuart Collin kemarin seolah tak lepas mendulang insiden mengejutkan. Stuart yang ditemui secara terpisah jauh dari Risty, untuk pertama kalinya Stuart seolah mengungkapkan isi hati dan kekecewaannya, tak bisa menengok sang buah hati dengan sikap mengejutkan. Pasalnya jika biasanya Stuart kerap mengumbar sikap tenang, kali ini Stuart mendadak mengurai sikap emosional seperti berikut ini. Gua mau berusaha untuk mempertahankan rumah tangga ini buat anak gua gitu, karena anak gua berhak. Karena gue lahir, bapak gue udah meninggal gitu. Jadi gue tahu rasanya kayak gimana. Jadi gue bukan mau nyari menang atau mau nyari kalah, mau nyari siapa yang salah atau siapa yang benar. Yang salah yang benar mah itu cuma Allah doang yang tahu. Dia lahiran gue dikasih tahu nggak? Nggak kan? Kalau gue kasih tahu gue pasti siapin kok duitnya. Anak loh. Bapak tuh pasti ngerela ngelakuin aja. Coba om kerja buat siapa? Buat anak kan? Gitu loh. Maksud gue ya gue sih udah terserah ya, dia udah terserah pihak Risty mau ngejelekin gue seperti apapun juga. Gue cuma bisa ya diem aja, karena gue selama ini nggak akan pernah buka aib, nggak ada gue buka aib satupun sama sekali gitu. Kalau pengacara gue yang ngomong itu pengacara dia, itu tugas dia gitu. Tapi kalau dari diri gue pribadi sendiri,
Gue tidak akan pernah mau menjatuhkan Risti, gue nggak ada niatan untuk menjatuhkan Risti. Kalau biaya persalinan, alhamdulillah Allah kasih saya rezeki, terutama lewat mama saya perempuan yang sudah dia hujat, sudah dia fitnah, itu semua dari mama saya. Jadi orang yang kamu bilang matre, justru dialah yang bisa membiayai rumah sakit puluhan juta buat saya dan anak saya. Gitu. Jadi buat saya harusnya dia sangat malu sama ibu saya dengan semua hujatan dan fitnahannya dia. Sidang cerai Risti itu pun kian mengutas teka-teki ketika mengulik agenda sidang yang pada hari Kamis kemarin ternyata mendatangkan saksi ahli dari pihak Stuart. Uniknya, Stuart yang mengarahkan Wanda sang kakak sebagai saksi, kabarnya justru menuai bumerang. Pasalnya kesaksian Wanda konon mengungkap bahwa Stuart tidak hanya kerap bersikap emosional, tapi juga mengurai keterangan bahwa Stuart lah yang meninggalkan rumah. Tak pelak, tanda tanya besar pun mencuat. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika selama ini pihak Stuart kekeh bahwa Stuart lah yang justru diusir oleh Risti, mengapa ketika bersaksi di pengadilan dan berada di bawah sumpah, Wanda sang kakak justru berubah 180 derajat, menguak bahwa Stuart yang justru meninggalkan rumah dan Risti? Mungkinkah ada kebohongan di balik ini? Sidang tadi itu jadi aneh gitu. Kan jadi kita ketawa ya selama proses sidang. Jadi harusnya kan saksi yang di bawah Stuart itu kan mendukung Stuart ya, membuktikan bahwa memang tidak ada pertengkaran gitu. Tapi justru sebaliknya, saksinya ini kan kakaknya Stuart ya, kakak kandung cuma beda bapak, satu ibu. Wanda ini justru menjelaskan bahwa memang Stu itu tingkat emosionalnya tuh tinggi, marah-marah terus ya. Terus memang si Wanda ini menyaksikan dengan kepala dia sendiri bahwa sering ada pertengkaran gitu, diam-diaman, bahkan sampai saut-sautan. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, si Wanda ini pun membenarkan bahwa Stu meninggalkan rumah Risti, bukan diusir. Dia bilang ninggalin. Itu soalnya ada aku di situ. Dia yang minta Risti nelfon saya. Si Stu masih di sana, saya suruh di sana. Tapi Ristinya yang telepon saya, tolong kak, Stu suruh keluar, tolong kak, Stu keluar. Saya bilang, lo tunggu di sana. Pasti berapa kali dia nelfon saya, mama saya lagi nengokin di situ, suruh Stu keluar. Jadi bukan dia yang ninggalin, Risti yang nyuruh dia pergi, dia ngusir. Sama-sama. Saya masalah rumah tangga ini, menurut saya masalah rumah tangga ini tidak harus ada media tahu. Ini masalah rumah tangga yang harusnya gua sama Risti aja yang tahu. Kalau minta maaf depan media, sebagai syarat untuk gua bertemu anak, menurut gua tanya sama yang lainnya deh, seorang bapak untuk mau ketemu dengan anak, haruskah ada syarat minta maaf depan media di atas Al-Quran? Yang menurut gue ini masalah rumah tangga harusnya gue sama Risti gitu. Maksudnya apa gitu? Kalau berubah dari ada sebab pasti ada akibatnya. Nggak mungkin bensin nyala dengan besar kalau nggak mungkin api nyala dengan besar kalau nggak ada bensin, Mbak. Itu aja. Kenapa? Terus tadi pada saat Sebabnya cuma gue sama Risti yang tahu sama Allah. Dimana hatimu yang dulu. Apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Stuart dan Risti hingga kini menuai kobaran api konflik yang membara masih menjadi teka-teki. Yang pasti, alih-alih melunak, menghadapi sikap Risti yang kekeh tidak akan mengizinkan Stuart menengok arkana buah hati mereka, Stuart justru mengurai ultimatum akan terus bertahan, tidak akan memenuhi syarat Risti untuk meminta maaf di hadapan publik, mengguratkan tanya. Jika Risti juga kekeh tidak akan mengizinkan Stuart untuk menengok bayinya tanpa permintaan maaf, mungkinkah pelik konflik perceraian ini akan semakin berkobar? Kalau berpikir dengan logika, perdamaian itu menurut gue ya tidak harus disaksikan dengan media gitu. Gue ke rumahnya tanpa ada media, dia tetap nggak mau. Dia bilang katanya tetap aja, kalau kamu mau ya minta maaf depan media. Dia, which is menurut gue ya ini nggak masuk akal banget gitu. Kok gue mau ketemu anak gue aja harus ada media sama sekali? Harus ada media buat apa gitu? Saya cuma minta aja dong, yang namanya damai baik-baik. Mau depan media nggak depan media, kalau kita nggak salah nggak usah takut. Gitu. Sebenarnya sih kayak gitu. Saya cuma bilang taruh tangan di atas. Itu saya dan Stu. Saya cuma mau kalau memang ada yang nggak benar, biar Allah yang azab bukan manusia. Tapi dia nggak berani. Kenapa? Buat saya kalau nggak salah taruh tangan nggak masalah. Semua saksi pun disumpah. Tadi kakaknya pun disumpah untuk ngomong jujur. Cuma begini saja kisah yang kita punya, sampai segini saja ku di depan matamu. Jelang mega konsernya malam hari ini yang bertajuk Dream Big, Syahrini tengah melakukan berbagai persiapan untuk mematangkan penampilannya di atas panggung.
Di tengah persiapan tersebut, sang adik Aisyah Rani mengaku bahwa pihak keluarga telah mengetahui bahwa Syahrini sudah memiliki kekasih. Siapakah kekasih baru Syahrini tersebut? Dan benarkah berpacu dengan persiapan konser, Syahrini pun didesak untuk segera menikah? Simak beritanya hanya di Hotshot sesaat lagi.